Halo semuanya, selamat datang di episode spesial Progress That Matters. Bersama saya, Sagita Adesiwi, Business and Human Rights Specialist dari UNDP Indonesia. Hari ini, kita memperingati Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan. Dan kami mengangkat tema menuju generasi bebas kemiskinan. Di tengah kemajuan pembangunan, kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Bagaimana memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan multidimensi. Episode ini akan membahas bagaimana kolaborasi, perlindungan sosial, dan transisi berkelanjutan bisa menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya hari ini ada para narasumber yang luar biasa. Ada Mas Dinar Dana Karisma dari Bappenas. Selamat sore, Mas. Ada Mbak Hirania Wirasti dari ILO tetangga kita. Selamat sore, Mbak Nia. Sore. Dan ada Mbak Matilda Sari Gokmeli atau Mbak Seri, sering dipanggilnya di UNDP. Sore Mbak. Hai. Dan juga Mas Zagi Berian, pendiri Society of Renewable Energy dan UN Youth Advisor. Selamat sore Mas. Nah, hari ini kita mau mulai percakapan nih dengan menggali peran pemerintah seperti apa dan bagaimana sih kita bisa mendorong kemandirian sosial. Aku mau mulai dulu dari Mas Dinar nih Mas, yang dari Bappenas ya. Sebagai dari perwakilan pemerintah Mas, kita mau tahu nih, kan Mas Dinar nih sekarang direktoratnya kita terinfo baru dibentuk ya Mas, gitu. Sebenarnya ini kan dibilangnya fokusnya untuk kemandirian sosial gitu ya Mas. Bisa tolong dijelaskan nggak Mas buat kita-kita nih teman-teman anak muda gitu ya di Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan kemandirian sosial Mas gitu ya? Dan peran utamanya tuh apa dari direktoratnya Mas Dinar ini dan bagaimana hal ini tuh bisa berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan gitu ya dan mendorong pembangunan berkelanjutan untuk semuanya termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan juga masyarakat adat. Gimana Mas? Iya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kata-kata kemandirian sosial ini diambil dari elemen pelaksanaannya. Jadi kalau dulu namanya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Ya. Bukan berarti yang dilakukan berbeda dengan pemberdayaan masyarakat, tetapi kita ingin sekarang fokus pada outcome-nya. Kita mau apa sih sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu? Kita inginnya adalah membangun masyarakat yang mandiri, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Apa yang sekarang kami lakukan di direktorat ini fokus pada kegiatan-kegiatan tersebut. Pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagaimana masyarakat yang miskin, rentan, dan saat ini termarginalkan, tidak mendapatkan akses yang sama ke perkembangan ekonomi, itu sekarang mendapatkan akses yang lebih baik. Apakah dalam bentuk pelatihan, apakah dalam bentuk akses modal, akses pasar, maupun bagaimana mereka diterima di masyarakat sebagai aktor ekonomi yang aktif. Sehingga mereka mandiri, tidak lagi tergantung pada bantuan sosial. Karena pencapaian kesejahteraan itu tidak hanya ekonomi. Mereka harus diterima di masyarakat sebagai anggota masyarakat, mereka harus mampu menyampaikan pendapatnya, didengarkan pendapatnya, dan juga mampu berkiprah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di lingkungannya. Jadi ini merupakan strategi kami untuk tadi persis yang dikatakan oleh Mbak, kemiskinan multidimensi. Tidak hanya kemiskinan dari sisi moneter dan ekonomi, tidak hanya cukup makan, cukup uang, tapi juga diterima di masyarakat, sejahtera, bahagia, berkembang bersama-sama dengan komunitas. Waduh, lengkap banget. Terima kasih. Sangat menarik nih. Jadi belajar juga ya kita. Berarti intinya tuh bukan hanya diterima dalam masyarakat, tapi mereka juga berdaya gitu ya Mas ya, bisa berkontribusi gitu. Apakah ini mampu hanya dilakukan oleh pemerintah Mas? Atau pemerintah tuh bekerja sama dengan siapa aja sih? Karena nggak mungkin kan ya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi bagaimana nih pemerintah bekerja sama dengan mungkin komunitas, mitranya, atau para pemangku kepentingan lainnya gitu ya untuk memperkuat outcome-nya tadi gitu Mas? Saya sangat setuju tadi, ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bahkan sebenarnya pengalaman kami membuktikan proses-proses pemberdayaan akan jauh lebih berhasil ketika kita bekerja bersama-sama antara pemerintah dengan komunitas, pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah dengan badan usaha, pemerintah dengan berbagai tingkatan pemerintah gitu ya, di tingkat pusat, daerah, bahkan juga dengan mitra internasional seperti halnya lembaga-lembaga PBB termasuk juga UNDP dan lain sebagainya. Pemerintah memiliki lini-lini lembaga yang fokus di hal-hal tersebut. Ada yang fokus di modal, ada yang fokus di penguatan kapasitas, ada yang fokus di kesetaraan gender dan lain sebagainya.
Tetapi ini akan semakin kuat apabila didampingi oleh organisasi-organisasi di luar pemerintah. Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang saat ini bergerak, ini biasanya mampu mengidentifikasi dengan lebih baik ada di mana masyarakat-masyarakat yang paling rentan dan paling perlu diberdayakan. Peran swasta ini saat ini yang kalau menurut saya secara pribadi belum tereksplorasi secara optimal. Tereksplorasi secara optimal dalam hal ini adalah pemerintah mulai melihat swasta sebagai mitra. Di satu sisi, pihak swasta juga mulai melihat diri mereka sendiri sebagai bagian yang akan berkontribusi pada pembangunan sosial. Nah, dua hal ini yang nanti perlu dioptimalisasi, nanti ketemu di tengah, gimana caranya ada peran yang cukup kuat dari swasta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Intinya satu tentunya, karena role swasta kan pasti organisasi yang berorientasi pada profit, ya. Dan itu masih tetap bisa dilaksanakan, tetapi bagaimana profit yang didapatkan itu merupakan diupayakan bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pada proses tersebut, sehingga juga nantinya bisa menikmati keuntungan ekonominya dan menjadi sejahtera. Wah, menarik sekali, Mas. Jadi memang pemerintah pasti tidak bisa berjalan sendiri dan memerlukan banyak kerjasama tadi, termasuk dengan organisasi-organisasi atau lembaga swadaya masyarakat ya, Mas, karena mereka punya peran yang sangat kuat nih, bisa mengidentifikasi sebenarnya bagaimana sih kita dalam upaya-upaya ini tidak meninggalkan siapapun gitu ya. Terus juga tadi pihak swasta mempunyai peran yang sangat penting, setuju banget sih, Mas, karena private sector itu driver of our economy ya kan. Jadi bagaimana kita bisa bekerjasama untuk membantu ini semua. Ini saya lihat nih ada Mbak Nia udah manggut-manggut aja nih dari tadi, kayaknya udah ada yang mau di-share juga ya. Nah, Mbak Nia ini kan dari ILO ya, salah satu badan PBB juga nih, Mbak. Banyak anak muda di Indonesia, tadi Pak Dinar kan udah share juga tuh, banyak anak-anak muda yang mungkin tidak mempunyai akses gitu ya terhadap pelatihan dan sebagainya. Diharapkan bisa dibantu gitu ya untuk menjadi lebih berdaya dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, kalau dari perspektif ILO, Mbak, karena banyak anak muda di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengakses pekerjaan yang layak. Jadi bukan hanya akses ke pekerjaan ya Pak Dinar, tapi bagaimana itu sebuah pekerjaan yang layak gitu ya. Apa sih yang perlu diubah agar pasar kerja sekarang tuh lebih inklusif gitu dan siap menghadapi masa depan yang dengan dinamikanya semakin menantang gitu ya. Over to you, Mbak. Kalau bahasa kerennya tuh di kami biasanya nyebutnya labor market policies gitu ya, kebijakan pasar kerja. Sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin saya akan coba fokus ke beberapa yang saat ini memang sedang juga dikerjakan oleh Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition. Program itu secara garis besar berusaha untuk memperkuat bersama dengan pemerintah Indonesia, berusaha untuk memperkuat lebih banyak orang itu bisa memiliki perlindungan sosial dan juga pekerjaan, dan tentunya untuk mencapai itu perlu kebijakan-kebijakan yang lebih terarah dan lebih baik untuk mendukung juga transisi yang lebih berkeadilan. Tadi balik ke pertanyaan ke ILO yang mengenai kebijakan pasar kerja gitu, yang coba dilakukan itu pertama itu adalah mencoba memperbaiki kebijakan dan juga program-program terkait dengan orang dengan disabilitas. Jadi kita sebenarnya udah punya peraturan yang mewajibkan perusahaan swasta dan juga BUMN untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas. Gitu. Namun memang implementasinya itu belum mencapai batas yang diharapkan atau presentasi yang diharapkan. Nah, jadi kami dari ILO coba untuk melihat bagaimana bisa memperbaiki pelaksanaan itu gitu. Bagaimana kita semua pihak bisa bersama-sama memastikan bahwa itu tercapai sehingga benar orang dengan disabilitas bisa memasuki dunia kerja. Kemudian juga yang kami kuatkan juga itu adalah bagaimana layanan ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada Kementerian Tenaga Kerja, mereka itu punya pusat-pusat memberikan layanan ketenaga kerjaan. Mereka juga bisa tahu bagaimana caranya memberikan layanan kepada orang dengan disabilitas. Dan ini balik lagi juga ke poin Mbak El sebelumnya dan juga ke poin Mas Dina yang sebelumnya gitu. Pentingnya peran swasta di sini gitu. Jadi termaksud di dalam usaha ini misalnya adalah kami tidak hanya berbicara dengan pemerintah, karena kebetulan ILO memang tripartit, dalam artian di situ ada pemerintah, ada pemberi kerja dan ada pekerja. Jadi selalu berdialog dengan tiga pihak ini dan kita dengarkan gitu, masalahnya apa, butuhnya apa.
Selain kebijakan, tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana implementasinya maksudnya gitu ya. Because having a policy is one thing, tapi implementasi is another thing gitu ya Mbak ya. Sekarang aku mau lanjut nih ke Mbak Seri dari UNDP. Mbak, kita kan tahu nih bahwa transisi energi yang adil itu menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan berkelanjutan ya. Nah, tapi dalam hal ini bagaimana sih UNDP memastikan bahwa transisi energi yang adil itu juga berkontribusi gitu Mbak dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi? Dan juga bagaimana transisi energi yang adil itu mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan. Over to you, Mbak. Makasih, Mbak. Kalau boleh kita lihat di latar belakang nih, ya kan? Ada logo Sustainable Development Goals kita dan energi itu ada di nomor 7, Affordable and Clean Energy. Ya, jadi kalau kita lihat dari rencana pembangunan Indonesia itu di tahun 2060 kita sudah transisi ke energi bersih, dan bagaimana itu dapat diterjemahkan ke dalam pembangunan di Indonesia dan dapat sampai ke seluruh warga Indonesia dapat menikmati hal tersebut. Kalau kita membahas masalah kemiskinan, harus dilihat dulu mengenai akses dari pelayanan dasar yang mereka miliki. Saya mau ngambil contoh mungkin dari sisi listrik ya, akses terhadap listrik. Kalau kita lihat dari rasio elektrifikasi di Indonesia sebenarnya sudah sampai 99% lebih. Tetapi masih sangat banyak daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk akses pelayanan dasar atau listriknya itu masih sangat-sangat terbatas. Sehingga bisa dibayangkan misalnya untuk penerangan saja gitu ya. Mungkin mereka cuma bisa dapat 4 jam per hari kalau malam atau 6 jam per hari kalau malam, itu pun dengan menggunakan genset. Dan dari sisi UNDP kita juga mendukung pemerintah khususnya dari Kementerian SDM membantu mencapai rasio elektrifikasi 100% khususnya di daerah-daerah yang terpencil ini. Dan harapannya setelah mendapatkan pelayanan dasar mereka juga bisa meningkatkan perekonomian mereka gitu. Jadi bukan hanya cuma penerangan, tapi kalau bisa ada peningkatan pendapatan melalui usaha-usaha lainnya karena ada listrik. Dengan adanya listrik bisa ada akses terhadap informasi, jaringan internet. Karena biasanya kalau nggak ada listrik otomatis ya jaringan telepon juga susah ya kan, GSM, apalagi internet. Nah, jadi semua ini sebenarnya saling berkesinambungan dan harapannya dengan paling tidak adanya pelayanan dasar tadi bisa membantu mengurangi kemiskinan tadi, meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan dari sisi pendidikan juga, informasi diharapkan bisa membantu. Seperti itu Mbak Gita. Jadi kalau aku catat Mbak, jadi sangat penting untuk memperhatikan teman-teman kita yang memang memiliki kesulitan atau keterbatasan gitu ya terhadap tadi pelayanan dasar, misalnya tadi listrik ya. Dan pentingnya juga mempunyai akses untuk informasi gitu. Dan di sini UNDP mempunyai program-program untuk membantu pemerintah untuk mencapai atau mendorong akses-akses di tempat-tempat yang terjauh itu gitu. Menarik sekali Mbak. Nah, aku sudah ada pertanyaan nih buat Mas Zaghi nih. Kalau ini dari generasi Gen Z sekarang ya Mas ya. Nah, ini perwakilan anak muda sekarang nih. Mas Zaghi ini kebetulan dari komunitas Society of Renewable Energy ya, yang dipimpin oleh anak-anak muda ya dari Indonesia ya Mas, banyak ya. Nah itu sebenarnya dengan adanya komunitas seperti ini tuh membuktikan bahwa generasi muda mampu mendorong solusi berkelanjutan gitu ya Mas. Nah jadi kalau dari Mas Zaghi sendiri sebenarnya sarannya apa sih Mas? Mereka bisa menyelaraskan keterampilan mereka gitu dengan arah transisi yang adil gitu Mas dan berkelanjutan. Over to you, Mas. Terima kasih banyak. Jadi kata kuncinya itu kan pembangunan berkelanjutan. Dimana ketika kita bicara pembangunan berkelanjutan berarti kita harus memastikan adanya perputaran ekonomi dalam pembangunan tersebut. Dan ini juga relevan terhadap kemandirian ekonomi ya, dan juga untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Dalam arti ini adalah transformasi itu harus dimulai dari adanya energi kurang lebih. Karena tanpa adanya energi, yang tadi dikatakan juga bahwa tidak ada connectivity antar lini gitu kurang lebih kan. Nah, kalau kita melihat data dulu nih sekarang, kita kan bisa melihat adanya penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Di situ juga kita bisa melihat adanya tingkat rasio elektrifikasi yang ada di daerah. Jadi itu berbanding sejalan kurang lebih gitu kan. Dalam artian
ketika rasio elektrifikasi kita naik, maka adanya peningkatan ekonomi yang ada di daerah. Dan di Indonesia itu kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 desa yang belum teraliri listrik. Karena daerah kita 17.000 pulau. Itu sulit untuk kita capai satu sama lain gitu ya, untuk bisa datang sendiri-sendiri. Jadi kuncinya adanya desentralisasi. Nah, yang untuk bisa ke desentralisasi tadi, strateginya itu adalah anak-anak muda kurang lebih. Jadi banyak sekali orang-orang berpikiran itu transisi energi harus diciptakan ketika adanya investasi billion US dollar, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau anak muda itu berpikirnya ketika memang ada permasalahan, dan permasalahan itu bisa dijawab dengan sesuatu yang sederhana dan ada human touch atau ada local content lah yang kita berikan terhadap solusi itu bisa memutuskan tuh paradigma bahwa harus ada USD billion ya gitu kan, kurang lebih. Nah, itulah yang dibuktikan oleh teman-teman yang ada di komunitas kita. Sejauh ini dari tahun 2019 kita coba membantu kurang lebih ada 120 lebih lokasi yang kita pasang panel surya kurang lebih untuk bisa memberikan energi gitu untuk masyarakat setempat, karena potensi ekonomi kita itu akan naik kurang lebih GDP-nya ya hampir 1% ketika kita bisa memanfaatkan natural resources atau sumber daya alamnya kita. Tapi pertanyaannya, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dengan apa kalau tidak ada energi kurang lebih. Nah, harus bisa bawa energi ke lokasi tersebut, dan salah satu energi yang sangat bisa dibawakan adalah energi baru terbarukan. Dan tahun ini peningkatan kapasitas pembangunan energi baru terbarukan lebih besar daripada energi fosil. Nah, ini menunjukkan bahwa transisi energi berkeadilan itu sudah diterapkan dengan tata kelola yang baik kurang lebih. Nah, fokus generasi muda di sini harusnya ada dua. Yang pertama adalah advokasi, dan yang kedua adalah aksi desentralisasi. Ketika advokasi dengan desentralisasi yang bisa diwujudkan itu akan memberikan dampak yang lebih luas lagi. Digitalisasinya harus kuat dan aksi nyatanya harus kuat. Jadi itu harus berdampingan satu sama lain. Nah, anak-anak muda itu sekarang lebih senang untuk bisa melakukan aksi itu yang spesifik, ada wujudnya dan bisa dinikmati, dan juga manfaatnya terasa oleh masyarakat kurang lebih. Nah, itu peran anak muda yang sekarang sudah semakin meningkat lah di dunia ini. Sekarang nih anak muda kan juga disebut sebagai pemimpin masa depan tentunya ya. Tapi ternyata kita lihat tantangan kemiskinan tuh dan kesenjangan ada di depan mata. Dan itu tuh tantangan itu membutuhkan solusi, ya kan? Nah, menurut Mas Zaki sendiri sebenarnya peran spesifik anak muda nih dalam menghentikan kemiskinan antar generasi itu sebenarnya apa sih? Kok tadi membahasnya dalam transisi yang adil itu adalah digitalisasi, aksi yang nyata, tapi sekarang kalau untuk menghentikan kemiskinan itu Mas, untuk antar generasi, dan bagaimana nih anak-anak muda sekarang bisa menyalurkan energinya, pikiran-pikirannya, ide-idenya gitu ya supaya lebih berdampak? Ya, kita bicara terhadap data kemiskinan dulu ya. Berdasarkan data itu kan kemiskinan lebih didominasi di daerah desa, dan sebagian lagi ada di perkotaan. Nah, kita masuk lagi yang di daerah desa dulu nih. Kita lihat kan sumber daya alam kita itu sangat besar sekali yang ada di Indonesia. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa membantu mengintegrasikan pasar. Pertanyaannya itu bagaimana caranya mereka itu bisa mengenal nih adanya komoditas yang ada di pulau yang jauh itu kurang lebih gitu kan. Dan sekarang itu sudah banyak caranya. Ada yang namanya just tip kurang lebih gitu kan. Dan para turis itu kan bisa saja sekarang jadi aktor untuk bisa membawa komoditas yang dari daerah terpencil itu untuk bisa datang ke lokasi-lokasi yang marketnya itu ada. Nah, itu anak muda bisa menggaungkannya melalui digitalisasi tadi kurang lebih. Itu semua harus dibangun juga dengan adanya akses terhadap energi. Nah, ini salah satunya lagi kita bangun juga bagaimana sociopreneur yang bisa dilakukan anak-anak muda itu untuk daerah desa. Nah, kita lihat bahwa ketika adanya perubahan iklim, petani itu terdampak kekeringan ladangnya atau untuk persawahan dan lain sebagainya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa membawakan air terhadap lahan-lahan tersebut. Ada dua cara. Yang pertama itu bisa melalui daerah aliran sungai yang ada di sekitaran lokasi tersebut, atau bisa pakai air yang ada di tanah kurang lebih. Tapi tidak ada akses listrik yang ada di lokasi tersebut. Kuncinya bisa menggunakan contohnya pompa air tenaga surya. Bisnis model yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua itu adalah menjual
services atau layanan. Air yang bisa dinikmati oleh petani itu bisa dibagikan menjadi iuran atau bisa profit sharing dengan hasil panen yang tadinya 1 atau 2 kali menjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ketika adanya market yang tidak stabil dari segi pasar gitu kan, kita kan bisa membawakan cold storage atau penyimpanan yang dingin gitu ya buat komoditasnya. Nah, hal-hal itu kan bisa dilakukan oleh teman-teman muda karena sekarang sudah banyak program-program pemerintah, ada KUR juga, lalu juga perbankan atau Himbara juga udah memberikan akses yang lebih mudah terhadap finansial. Bahkan agunannya itu sekarang bisa berupa pohon atau aset pembangkitnya itu sendiri gitu kan. Jadi financing itu udah bisa kita lakukan sekarang. Nah, itu salah satunya untuk bisa membawakan ekonomi yang lebih produktif lagi dan juga adanya perputaran tenaga kerja lagi nih yang baru gitu kan, karena anak-anak mudanya pasti semangat dong adanya teknologi kekinian gitu kan. Nah, di satu sisi kalau untuk yang di perkotaan sekarang itu kan sudah saturated di Jawa, hampir 50%-nya ya kalau nggak salah itu adanya green jobs tersendiri itu adanya di Pulau Jawa. Nah, anak-anak muda itu sekarang sebenarnya itu banyak sendiri yang populasinya mereka tuh di Jawa hanya untuk kuliah gitu. Nah, mereka tuh harus berani pulang ke kampungnya untuk membawakan solusi kurang lebih gitu kan. Sekarang dengan adanya digitalisasi, justru itu yang bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi tadi. Karena teman-teman itu kuncinya itu kan ingin mendapatkan penghasilan yang layak ya kurang lebih kan. Nah, sekarang caranya bisa dapat revenue yang lebih beragam lagi nih gitu. Nah, itu bagaimana kita mengekspornya aja teman-teman muda itu lebih kreatif. Menarik sekali, luar biasa. Ini juga saya lihat banyak banget sinerginya dengan apa yang udah di-share sama Mbak Seri juga. Tadi kan sudah sebutin kesempatan untuk memasuki pasar-pasar online ya, secara online. Dan tadi kalau aku bisa simpulkan dari Mas Zaki itu adalah melihat bagaimana kesempatan teman-teman yang ada di daerah itu melihat lokal konteksnya seperti apa. Tadi misalnya kalau di daerah yang memang sektor agraria yang dominan atau majoritinya, mungkin dilihat tadi bagaimana sih menghadapi isu climate change tadi ya. Kalau ada kekeringan yang mungkin lebih berkepanjangan, ternyata ada solusinya, dan di situ membuka peluang buat teman-teman muda itu melihat itu menjadi sebuah ide bisnis gitu ya, membawa justru bagaimana bisnis itu bisa dibawa ke petani-petani itu untuk dibantu masalah airnya gitu, dan itu bisa difasilitasi juga dengan digitalisasi. Jadi koneksi itu sangat penting gitu ya, dan melihat peluang pasar gitu ya. Catatanku banyak banget gitu ya, dari refleksi kita bersama gini, ngobrolnya seru banget sebenarnya, pengen nanya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi aku ada pertanyaan nih untuk semuanya nih, untuk Pak Dina, untuk Mas Dinar, untuk Mas Zaki, Mbak Nia sama Mbak Seri juga ya. Apa cara yang paling sederhana tapi paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi? Kita mau balik lagi nih, karena kan awal diskusi kita memperingati hari untuk penuntasan kemiskinan gitu ya. Silakan, mungkin dari Mas Zaki dulu deh sekarang, silakan. Terima kasih banyak. Cara paling efektif menurut saya ketika berlibur atau berwisata ke daerah-daerah terpencil, jangan lupa membeli oleh-oleh. Membeli oleh-oleh, oke. Membeli oleh-oleh dari daerah tersebut, itu sangat membantu UMKM yang ada di tempat tersebut. Itu aja, Mbak. Siap, terima kasih. Jadi jangan lupa beli oleh-oleh dari daerah itu karena mendorong UMKM dari tempat itu, betul. Mungkin sekarang dari Mas Dinar. Kalau menurut saya, terutama dari sudut pandang pemerintah, yang paling krusial dan mungkin juga tidak terlalu sulit untuk dilakukan pemerintah adalah mendengar dan memahami lebih baik apa yang sebenarnya dialami oleh penduduk-penduduk yang mungkin mengalami kemiskinan antar generasi, gitu ya. Kalau misalnya dia antar generasi, berarti mungkin dari generasi kakeknya, orang tuanya dia miskin. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan tantangan tersebut? Jadi lebih untuk saran dari Mas Dinar, bahkan untuk pemerintah untuk lebih bisa mendengar dan memahami gitu ya. Keren banget. Oke, ke Mbak Nia silakan. Menurut saya sih terus belajar, terus tingkatkan diri. Kalau fokusnya anak muda, ya anak mudanya juga ayo belajar. Tapi kita juga yang mungkin saya ya, mungkin nggak ngajak-ngajak. Masih Gen Z, Mbak Nia masih Gen Z. Itu juga terus belajar gitu. Supaya kita juga bisa memposisikan diri dengan lebih baik di ekonomi. Kalau kita ngomongin kemiskinan ini berarti di ekonomi gitu. Jadi udah kita panjang tadi bicarain itu sih gitu. Jadi terus aja kita belajar, terus kita sesuaikan diri gitu. Terus kita
menyesuaikan dengan dunia ekonomi atau perkembangan yang ada di sini. Gitu. Terus belajar gitu. Yes. Untuk siapapun itu gitu ya, bukan hanya anak muda tapi kita semua. Oke, keren banget. Mbak Seri gimana? Menggunakan informasi atau akses informasi ke arah yang positif. Mungkin bisa terkait juga dengan yang tadi disampaikan, mau belajar dan juga mencari-cari ide apa yang bisa dilakukan dengan keadaan yang ada sekarang. Dengan adanya informasi tambahan, informasi yang kita pelajari dari internet mungkin ya, belajar dari berbagai channel gitu ya, mudah-mudahan bisa berkontribusi lah terhadap perbaikan, karena bukan hanya untuk di desa sebenarnya, adopsi ke diri sendiri juga. Banyak hal-hal yang kita lihat tuh sebenarnya positif dan bisa menginspirasi ya kan. Jadi terus terbuka terhadap informasi, tapi juga bagaimana menggunakan informasi tersebut dan resources yang ada yang kita punya untuk lebih berinovasi lagi gitu ya. Oke, sebenarnya masih pengen terus ngobrol gitu ya, tapi tentunya kita semua juga punya kesibukan masing-masing. Ada Mas Dinar, Mas Zagi, Mbak Nia, dan Mbak Seri ini udah kita pinjem waktunya di sore hari ini di antara kesibukan yang sangat padat. Jadi terima kasih sekali kepada semuanya atas wawasannya, inspirasinya juga yang luar biasa hari ini. Kita belajar bahwa penghapusan kemiskinan bukan hanya soal angka gitu ya, tapi juga soal keadilan. Keadilan itu maksudnya mencakup semua lapisan masyarakat, partisipasi juga atas semua lapisan masyarakat, dan keberlanjutan gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti dengan mengadakan resourcesnya, tapi bagaimana itu terus bisa berlanjut gitu. Dan semua punya peran, baik dari pemerintah, dari teman-teman anak-anak muda, Gen Z sekarang gitu ya, dari teman-teman di organisasi masyarakat tadi juga, dari badan-badan internasional gitu. Semuanya mempunyai peran juga, tadi sudah di-share pentingnya peran private sector atau perusahaan-perusahaan sebagai driver of the economy gitu. Sangat penting perannya di dalam pembangunan yang berkelanjutan gitu ya, baik tadi sebagai pembuat kebijakan, mitra pembangunan, maupun kita sebagai masyarakat gitu. Jadi mari kita sama-sama terus mendorong perubahan yang bermakna agar generasi mendatang bisa tumbuh tanpa terbelenggu kemiskinan. Kita semua harus bekerja sama gitu ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa membagikan episode ini dan bergabung ke dalam gerakan menuju generasi bebas kemiskinan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Progress That Matters. Saya Sagita Adesiwi dari UNDP pamit undur diri. Tetap semangat, tetap peduli, dan tetap bergerak untuk perubahan. Terima kasih.